Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsifa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama ada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dan mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk memperkembangkan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEX untuk menjadi sarana ibadah bagi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembangkan amanat Khalifatullah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebar rahmat bagi seluruh alam. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses penuangan, pemikiran, dan pengamatan terhadap beberapa gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi sebuah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menganggap sinyal keagungan Tuhan. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang menggiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua ada paradigma ilmu yang tidak bebas nilai. Paradigma ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan baik politis, ekonomi, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai lainnya. Filosof yang menganut paradigma ilmu tidak bebas aktif adalah Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan teknis. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai dengan kepentingan masing-masing. Yang pertama ada ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyampaikan hasil penyelidikannya untuk kepentingan manusia. Yang kedua ada berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya. Kemudian yang ketiga ada teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Yang ketiga ada paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus berdasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Situmorang tahun 2012 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang
pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, faktor religius, dan faktor sosial. Yang kedua, diperlakukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, ada penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Selanjutnya, ada perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Al-Qaradawi tahun 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama ada rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang tertinggi melebihi para pewaris pangkat itu. Yang kedua ada amanah ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.